seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Maria Graciela Nagong dari kelas 11D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan LKPD 1, yaitu membandingkan dan merancang topologi jaringan sederhana. Pertanyaannya itu adalah, topologi mana yang paling baik jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel jaringan, misalnya kabel terputus? Jawabannya adalah topologi star atau bintang. Jika satu kabel terputus, hanya komputer yang terhubung ke kabel tersebut yang terpengaruh, sementara komputer lain tetap dapat berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana kalau ada komputer yang rusak? Jawabannya, yang pertama itu ada topologi bus. Jika komputer rusak, dapat mengganggu seluruh jaringan karena sinyal harus melewati setiap komputer. Yang kedua, ada topologi ring atau cincin. Jika komputer rusak, dapat mengganggu seluruh jaringan karena sinyal harus melewati setiap komputer dalam lingkaran. Yang ketiga, ada topologi star atau bintang. Jika komputer rusak, hanya komputer tersebut yang terpengaruh. Komputer lain tetap dapat berkomunikasi melalui rute pusat. Yang ke-C, apa yang dapat menyebabkan kegagalan pada topologi bintang? Jawabannya adalah kegagalan pada topologi bintang biasanya disebabkan oleh kerusakan pada rute pusat. Jika rute pusat mengalami masalah, seluruh jaringan akan terganggu karena semua komunikasi melewati perangkat tersebut. Yang keempat itu, buatlah sketsa rancangan terbaik topologi jaringan untuk 40 komputer untuk kantor dengan 4 lantai masing-masing lantai 10 komputer, dan jelaskan mengapa memilih topologi jaringan tersebut. Jawabannya itu adalah, rancangan terbaik adalah menggunakan topologi star atau bintang di setiap lantai dengan rute pusat di setiap lantai. Kemudian, hubungkan rute-rute tersebut menggunakan topologi bus atau star untuk menghubungkan antar lantai. Alasannya itu karena yang pertama, ada keandalan. Jika ada masalah di satu lantai, lantai yang lain tidak akan terpengaruh. Yang kedua itu ada kemudahan pengelolaan. Jadi setiap lantai memiliki jaringan yang terpisah, sehingga memudahkan troubleshooting. Yang ketiga itu ada skalabilitas, yaitu untuk memudahkan menambahkan atau mengurangi komputer di setiap lantai. Berikutnya saya akan menjawab LKPD 2 berkaitan dengan berpikir cara troubleshooting jaringan komputer dan internet. Yang pertama itu ada deskripsi. Jadi, internet adalah jaringan komputer dengan topologi hybrid atau gabungan beberapa topologi. Yang kedua itu ada kasus. Kasusnya itu, dua rumah mengalami communication error atau kesalahan komunikasi dan kehilangan koneksi internet. Kesalahan disebabkan oleh putusnya jalur penghubung antar rumah. Gambar menunjukkan topologi jaringan dan lokasi kesalahan. Yang ketiga itu ada tantangan. Yang pertama, semua konektivitas rumah harus diperbaiki. Yang kedua, prioritas. Rumah yang tidak terhubung harus dipulihkan koneksinya terlebih dahulu. Yang ketiga, pertanyaan. Jalur mana yang bisa ditunda perbaikannya dan alasannya? Jawabannya adalah, berdasarkan gambar, terdapat dua rumah yang mengalami communication error dan kehilangan koneksi internet. Rumah-rumah ini terhubung melalui jalur penghubung ke rute utama. Untuk memulihkan koneksi internet secepatnya, jalur penghubung ke rute utama harus diperbaiki terlebih dahulu. Jalur yang bisa ditunda perbaikannya adalah jalur penghubung antar rumah yang tidak langsung terhubung ke rute utama. Jalur ini tidak mempengaruhi koneksi internet rumah-rumah yang lain, sehingga perbaikannya bisa ditunda hingga waktu yang memungkinkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD 3. Untuk mendapatkan kembali koneksi internet berdasarkan model jaringan komputer OSI, kita bisa melakukan troubleshooting dengan memeriksa setiap lapisan OSI dari bawah ke atas. Yang pertama, lapisan fisik atau physical layer. Pastikan kabel jaringan LAN tersambung dengan baik. Jika menggunakan Wi-Fi, pastikan sinyal cukup kuat.
Periksa apakah perangkat jaringan atau router switch menyala. Yang kedua itu lapisan data link atau data link layer. Pastikan kartu jaringan atau NIC tidak bermasalah. Coba reset adaptor jaringan di komputer. Yang ketiga, lapisan jaringan atau network layer. Gunakan perintah ping untuk menguji koneksi ke gateway atau situs web. Misalnya ping 8.8.8.8. Periksa apakah alamat IP diperoleh dengan benar atau IPv6 di Windows atau iPhone di Linux. Jika menggunakan DHCP, coba lepaskan dan perbarui IP dengan perintah IPv6 atau rilis dari IPv6 renef. Baik, yang keempat ada lapisan transport atau transport layer. Pastikan tidak ada firewall yang memblokir koneksi. Gunakan perintah trace atau Windows atau Trout atau Linux Max untuk melihat jalur koneksi ke server. Yang kelima ada lapisan sesi atau session layer. Pastikan tidak ada pembatasan akses dari server atau jaringan kampus. Coba gunakan koneksi VPN jika diperlukan. Yang keenam, lapisan presentasi atau presentation layer. Pastikan browser atau aplikasi yang digunakan mendukung ekspresi atau protokol yang diperlukan. Yang ketujuh, lapisan aplikasi atau application layer. Coba akses situs web lain untuk memastikan masalah bukan dari server tujuan. Bersihkan cache DNS dengan IPv6 atau Fronthash. Gunakan browser lain untuk mengecek apakah masalah berasal dari aplikasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD 4. Yang pertama ada deskripsi. Aktivitas ini bertujuan untuk memahami urutan proses pengiriman data menggunakan packet switching. Langkah-langkah yang harus diurutkan. 1. Paket yang dikirim ke jaringan berpindah dari rute ke rute dengan jalur yang berbeda atau ditetapkan oleh rute. Oleh karena itu, waktu perjalanan setiap paket dapat berbeda. Yang kedua, data dipecah menjadi beberapa cung paket. Yang ketiga, setelah paket tiba, paket-paket tersebut disusun ulang membentuk data awal. Yang keempat, jika membutuhkan banyak paket, maka urutan setiap paket dicatat. Yang kelima, jika tidak ada pesan konfirmasi, pengirim mengirimkan data lagi. Yang keenam, setiap paket memiliki alamat dari ke alamat dan payload potongan data. Yang ketujuh, pesan konfirmasi terkirim dari penerima ke pengirim yang menunjukkan bahwa pesanan tersebut telah diterima. Jadi, urutan yang benar dari pernyataan di atas adalah yang satu, itu terdapat pada nomor 2, yaitu data dipecah menjadi beberapa cung paket, atau data awal dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 2. Terdapat pada nomor 6, yaitu setiap paket memiliki alamat dari ke alamat dan payload potongan data, atau setiap paket diberi alamat dan muatan data. Yang ketiga, terdapat pada nomor 1, yaitu paket yang dikirim ke jaringan berpindah dari rute ke rute dengan jalur berbeda, ditetapkan oleh rute. Oleh karena itu, waktu perjalanan setiap paket dapat berbeda, atau paket-paket dikirim melalui jaringan. Yang keempat itu terdapat pada nomor 7, yaitu pesan konfirmasi terkirim dari penerima ke pengirim yang menunjukkan bahwa pesanan tersebut telah diterima, atau penerima mengirim konfirmasi bahwa paket telah diterima, atau paket-paket disusun kembali menjadi data utuh. Yang keenam itu terdapat pada nomor 4, yaitu jika membutuhkan banyak paket, maka urutan setiap paket dicatat, atau jika paket banyak, urutannya dicatat. Yang ketujuh itu terdapat pada nomor 5, yaitu jika tidak ada pesan konfirmasi, pengirim mengirimkan data lagi, atau jika konfirmasi tidak diterima, data dikirimkan ulang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD 5,
yaitu gangguan pada paket switching. Yang pertama, di sini ada tantangan. Bagaimana jika jaringan memiliki sejumlah node rusak seperti beberapa kasus pada gambar berikut? Yang berikutnya itu ada analisis dan solusi. Dalam paket switching, data dipecah menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan melalui jaringan. Setiap paket dapat mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan. Jika ada node yang rusak, paket akan mencari jalur alternatif untuk menghindari node tersebut. Mari kita analisis bersama-sama setiap kasus pada gambar tersebut. Kasus yang pertama itu ada node rusak. Beberapa node di tengah jaringan rusak. Jadi solusinya di sini, paket akan mencari jalur alternatif di sekitar node yang rusak. Kemungkinan besar, paket akan mengambil jalur yang lebih panjang tetapi tetap terhubung ke komputer B. Yang kedua, ada kasus kedua, node rusak. Node yang rusak berada di jalur utama antara komputer A dan komputer B. Solusinya di sini adalah paket akan mencari jalur alternatif yang menghindari node rusak tersebut. Ini memungkinkan melibatkan pengiriman paket melalui node yang lebih jauh atau melalui jalur yang kurang efisien. Yang berikut ada kasus ketiga, yaitu node rusak. Node yang rusak tersebar di beberapa bagian jaringan. Berikutnya ada solusi. Solusinya adalah paket akan mencari jalur alternatif yang menghindari semua node rusak. Ini mungkin memerlukan beberapa kali perubahan jalur dan penggunaan node yang lebih jauh. Yang berikut ada kasus keempat. Node rusak. Node yang rusak berada di dekat komputer B. Solusinya adalah paket akan mencari jalur alternatif yang menghindari node rusak tersebut dan tetap mencapai komputer B. Ini mungkin melibatkan pengiriman paket melalui node yang lebih jauh atau melalui jalur yang kurang efisien. Jadi, di sini ada penjelasan tambahan, yaitu dalam paket switching, setiap paket memiliki alamat tujuan. Rute di jaringan menggunakan alamat ini untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Yang kedua, jika ada node yang rusak, rute akan memperbarui informasi routing mereka dan mencari jalur alternatif. Yang ketiga, proses ini terjadi secara otomatis dan transparan bagi pengguna. Berikutnya ada kesimpulan. Meskipun ada node yang rusak, paket tetap dapat dikirimkan di komputer A ke komputer B melalui jalur alternatif. Paket switching dirancang untuk tahan terhadap gangguan dan memastikan pengiriman data yang andal. Yang berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD 6. Pertanyaan pertama, mengapa video dan suara guru putus-putus saat telekonferensi? Jawabannya adalah, yang pertama, ada kemacetan jaringan. Jadi, terlalu banyak data yang dikirimkan melalui jaringan pada waktu yang bersamaan dapat menyebabkan kemacetan. Ini mengakibatkan paket data tertunda atau hilang. Yang kedua itu ada bandwidth tidak cukup. Jika bandwidth atau kapasitas jaringan tidak cukup untuk menampung data video dan suara, maka kualitas akan menurun. Yang ketiga, jaringan tidak stabil. Koneksi internet yang tidak stabil, seperti sinyal Wi-Fi yang lemah, dapat menyebabkan gangguan pada transmisi data. Yang keempat, ada masalah pada server. Jadi, server telekonferensi yang mengalami masalah juga dapat mempengaruhi kualitas video dan suara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana browser menampilkan halaman web dengan paket switching? Jawabannya adalah, ketika Anda meminta halaman web atau browser mengirimkan permintaan ke server web. Yang kedua, server web memecah halaman web menjadi paket data kecil. Yang ketiga, paket-paket ini dikirimkan melalui internet secara terpisah dan dapat mengambil jalur yang berbeda.
Yang keempat, browser Anda menerima paket-paket tersebut dan menyusunnya kembali untuk menampilkan halaman web secara utuh. Yang kelima, inilah sebabnya mengapa halaman web mungkin muncul sebagian demi sebagian saat dimuat. Pertanyaan ketiga, menentukan nilai checksum dari data. Jadi teman-teman, mari kita hitung nilai checksumnya. Byte 1 itu ada 1011011. Jadi desimalnya ada 187. Byte 2 itu 00110101. Jadi desimalnya itu sama dengan 53. Sumnya itu 187 tambah 53 sama dengan 240. Untuk mencari nilai checksum, kita harus mencari nilai komplemen 1 dari hasil penjumlahan. 240 dalam bentuk biner adalah 11110000. Komplemen 1 dari 11110000 adalah 00001111. Yang keempat, apakah data corrupted? Data 101001110 checksum adalah 00101100. Jadi, untuk mengetahui apakah data tersebut corrupted atau tidak, jika perlu menjumlahkan data dan checksum, lalu melihat apakah hasilnya adalah semua bit 1. Jika hasilnya bukan semua bit 1, maka data tersebut corrupted. 10100100010 tambah 00101100 sama dengan 10100110101. Karena hasil penjumlahannya bukan sama dengan bit 1, maka data tersebut corrupted. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.